Pemirsa, sidang Isbat masih diselenggarakan saat ini, sementara Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha pada 28 Juni. Sementara itu dalam SKB 3 Menteri, Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 jatuh pada Kamis 29 Juni. Bagaimana Majelis Ulama Indonesia menyikapi hal tersebut? Dan sambil menunggu hasil sidang Isbat penetapan Idul Adha, kami telah terhubung dengan Ketua MUI Kholil Nafis. Selamat petang Pak Kholil. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kholil, sama seperti Idul Fitri, Idul Adha, tahun ini pun berbeda. Setelah 7-8 tahun tidak ada perbedaan ya Pak ya, akhirnya tahun ini berbeda. Bagaimana kita masyarakat Indonesia atau umat Islam Indonesia menyikapi perbedaan ini? Pertama, karena memang putaran bulannya itu berbeda. Pertambahan waktu kan selalu selisih ya antara Hijriyah dengan Miladiyah, antara hitungan menggunakan bulan dan menggunakan matahari. Maka di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi dari bulan itu yang kita tanyakan itu menunjukkan tentang waktu-waktu bagi kita dan juga waktunya untuk haji, termasuk pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, karena perbedaan dalam ilmu falak atau astronomi yang menyebutkan ada pergeseran dari perputaran bulan, tentu mengakibatkan ya perbedaan di dalam waktu, dan itu juga berbeda di dalam ketentuan melihatnya bulan. Jadi yang dulu itu sama, artinya pada saat akhir dari bulan Hijriyah, apakah itu bulan Dzulqa'dah seperti sekarang pada Dzulhijjah, atau pada akhir Ramadan atau akhir Syawal, itu posisinya di atas 3 derajat dan elongasinya itu 6,4 derajat. Sehingga pada saat itu sepakat karena sama-sama di atas 3 derajat dan 6,4 elongasinya. Nah sekarang itu beda. Di Aceh itu hanya 2,1, sementara di sebagian di Jakarta masih di sekitar 1 derajat. Sehingga seperti tadi yang diberitakan dari arah atau yang dilakukan oleh kiai-kiai NU di Masjid Hasyim Asy'ari menyatakan tidak melihat karena itu imkanur ru'yah. Imkanur itu artinya kemungkinan lihat al-hilal mar'i, hilal bulan yang bisa dilihat. Itu dalam kesepakatan Mabim Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura derajat, sehingga tidak bisa terlihat bulan itu. Dan karena perbedaan, yang satu menggunakan wujudul hilal hakiki yang tadi terjadinya ijtima itu pada jam 11.37 di setengah 12 itu, sehingga menyatakan hilal sudah ada dan dinyatakan mulai hari besok itu sudah mulai tanggal 1. Jadi perbedaan posisi bulan yang di bawah 3 derajat itu dan elongasi di bawah 6,4, sementara ini yang dianggap oleh Mabim dan pemerintah Indonesia dan juga dipakai oleh Nahdlatul Ulama, sementara dari Muhammadiyah itu menggunakan wujudul hilal hakiki. Jadi di atas 1 derajat itu meskipun tidak terlihat, tapi sudah ada bulan, itu sudah dinyatakan masuk pada tanggal bulan berikutnya. Baik, Pak Kholil, rupanya di Indonesia ini sudah 11 tahun tidak ada perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha di tahun ini, dua-duanya berbeda. Mungkin ini pertanyaan sangat awam, Pak. Jika Idul Fitrinya berbeda, apakah pasti Idul Adhanya juga berbeda atau bisa tidak? Ya, bisa tidak, bisa iya. Artinya maksud saya, kalau posisinya masih di bawah 3 derajat, pasti orang yang mengikut imkanur ru'yah dalam hisabnya, itu pasti lebarannya lebih belakang. Kalau sekarang umpamanya hari Rabu, tanggal 28 ya lebarannya, pastinya ngikutin 29 karena tidak imkanur ru'yah. Jadi yang kemarin itu lebarannya lebih belakang tanggal 22, maka sekarang lebarannya tanggal 29. Begitu juga yang kemarin orang yang lebaran tanggal 21, sekarang lebarannya menjadi tanggal 28. Jadi memang lebih dekat kepada pola yang digunakan. Ketika yang digunakan adalah dengan wujudul hilal hakiki, maka pasti lebih dulu meskipun tidak sampai kelihatan. Karena tidak sampai 2 derajat pun itu bisa melakukan perpindahan bulan. Dan itu berpengaruh, artinya menentukan terhadap kita beribadah haji, termasuk juga ketika kita berlebaran. Gitu ya. Baik, Pak, tapi ketika yang
kan di hari raya Idul Adha itu ada hari tasyrik yang diikuti 3 hari kemudian sama-sama hari tasyrik. Berarti nggak apa-apa ya Pak ya, di saat di sana sudah wukuf di Arafah sementara kita belum mulai rangkaian hari raya Idul Adha, tidak masalah kita berpuasa puasa sunnah 2 hari sebelum hari raya Idul Adha itu ya Pak ya? Ya, kan ada puasa tarawih, ada puasa Arafah. Puasa tarawih itu adalah puasa di mana orang-orang haji sedang berada di Mina. Ini kan ada sunnah tarawih. Kemudian tanggal 9 pada saat wukuf di Arafah. Itu disebut dengan saum Arafah karena orang sedang wukuf. Tetapi bagi penganut ta'addudul matali, artinya pengikut orang yang menyatakan bahwa masing-masing negara itu tergantung dengan kondisi alamnya dari terlihatnya bulan. Sehingga dia ngikutin negaranya. Soal di sana sudah selesai wukuf, nggak ada urusan dengan yang di Mekah. Jadi tidak terkait dengan waktu di Mekah, tidak. Tapi terkait dengan waktu di mana yang dipijak. Maka berdasarkan keyakinan, kalau itu yakin bahwa kita tanggal 1 jatuh pada hari Selasa, maka lebarannya pasti tanggal 29 pada hari Kamisnya. Kalau yang Muhammadiyah seperti sudah ditentukan bahwa besok sudah tanggal 1 Dzulhijjah, maka lebarannya adalah pada hari Rabu, tanggal 28 bulan Juni ini. Nah, oleh karena itu kita ngikuti yang kita yakini. Maka kita menghormati pada perbedaan ini, jangan ikut-ikutan, tapi ikuti yang kita yakini. Apakah yakin itu melalui ulama yang ditaklid, ulama yang diikuti, atau yakinnya karena memang mengetahui ilmunya secara astronomi atau dalil-dalilnya, ikuti yang diyakini. Jadi kita puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan orang yang wukuf di Arafah. Tapi berkenaan dengan tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi ketika tempatnya jauh itu bisa berbeda dengan waktu orang-orang wukuf yang ada di Mekah itu. Dengan tadi yang diikuti adalah ta'addudul matali. Berbedanya tempatnya terbitnya bulan. Artinya pada saat melihat bulan maksud saya. Baik. Berbeda-beda. Itulah yang menimbulkan perbedaan-perbedaan kita menentukan tanggal 1 Dzulhijjah. Baik Pak Holil, ada permintaan dari Muhammadiyah bahwa karena tahun ini Idul Adhanya berbeda, alangkah lebih baiknya bahwa liburnya 28 dan 29 Juni nih. Dari MUI seperti apa tanggapannya Pak? Ya kalau itu kan pada ijtihad pemerintahan. Kalau itu tidak merugikan terhadap produktivitas masyarakat, ya kenapa tidak diberikan libur juga kepada saudara-saudara kita yang mau lebaran tanggal 28. Saya yakin teman-teman netizen, bagian juga teman-teman di kantor senang aja nambah-nambah libur. Paling pengusaha aja yang merasa rugi 1 hari nggak produktif umpamanya ya. Ya saya itu nggak ada kaitan dengan hukum Islamnya, tapi lebih kepada kemaslahatan pengelolaan negara. Monggo yang baik seperti apa, tentu kami mendukung karena itu adalah wilayahnya pemerintah. Baik, Pak Holil izin sebentar, Bapak tahan dulu. Kami akan melihat seperti apa pantauan hilal di kantor wilayah Departemen Agama. Seperti apa pantauannya di sana, sudah ada rekan kami di Lami Aulia. Di Lami, seperti apa pantauan di sana? Ya, selamat petang Anissa dan juga pemirsa. Memang pantauan kami di Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta ini sudah tidak terlihat begitu hilalnya. Kami pun tadi sudah memantau kiranya pukul 17.46 waktu Indonesia Barat dengan durasi 3 menit hingga 17.49 waktu Indonesia Barat. Dan di sini dari petugas sendiri mengemukakan bahwa hilal tidak terlihat. Hilal ini memang tinggi hilal ini di bawah 1 derajat, di mana ini memang tidak memenuhi kriteria Mabim. Untuk kriteria Mabim sendiri, yakni berada di minimal 3 derajat dengan sudut elongasi di 6,4 derajat sehingga hilal tidak terlihat. Adapun tadi dari pemantauan hilal ini dilakukan persiapan setelah ba'da asyar, walaupun tadi sempat terguyur oleh hujan begitu, tetapi tetap dilaksanakan persiapan-persiapan. Kemudian tadi pun alat yang dilakukan ini ada teleskop, yang mana teleskop ini dilakukan dalam pemantauan hilal, walaupun memang ternyata hasilnya hilal tidak terlihat di Kanwil Kemenag DKI Jakarta ini. Kemudian yang terlibat dalam pemantauan hilal pada malam petang ini, yakni ada Kementerian Agama, kemudian ormas-ormas terkait yang memang ahli di bidangnya untuk melakukan pemantauan.
Adapun tadi hasil dari pemantauan hilal, yang mana hilal tidak terlihat ini kemudian dilaporkan kepada Kementerian Pusat sebagai pertimbangan untuk nantinya pelaksanaan sidang isbat untuk menentukan awal Zulhijjah 1444 Hijriah yang juga nantinya akan menentukan kapankah terkait pelaksanaan Idul Adha 2023. Sementara demikian, kembali kepada Anda, Anissa. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporannya dari Kanwil Kemenak Jakarta, dan kami kembali bergabung dengan Pak Holil Nafis. Pak Holil, dari dua wilayah di Jakarta, di Cengkareng dan Kanwil Kemenak ini dinyatakan hilal tidak terlihat. Tadi Bapak mengatakan bahwa ini tidak tergantung selesai wukuf di Arafah atau tidak, tapi di mana bumi kita dipijak, yaitu ikuti seperti apa perputaran bulan di wilayahnya masing-masing. Sejauh ini perbedaan Lebaran dan Idul Adha di tahun ini cukup menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama di media sosial, Pak. Seperti apa mungkin imbauan untuk masyarakat agar yang menyatakan bahwa perbedaan seperti ini biasa, dan dalam 20 tahun terakhir itu 2006, 2007, dan 2011 ya Pak ya, juga berbeda Lebaran di Indonesia. Saya pikir perdebatan kalau itu mengungkap dalil tentang bagaimana ilmu falak, astronomi itu sains menjadi sebuah pijakan kita beragama. Kemudian kita memotret dari dalil-dalil agama itu sangat indah dan dianjurkan. Sehingga ketika kita beragama berpijak pada dalil, pada pengetahuan yang utuh dan sempurna. Itu kalau perdebatannya produktif. Yang paling bahaya ketika perdebatannya adalah tidak produktif, bahkan cenderung adalah destruktif, artinya merendahkan yang lain, kemudian juga menafikan tentang pendapat yang berbeda, itu yang bahaya. Jadi sepanjang media sosial yang kita bisa interaksi langsung itu digunakan dengan positif, saya juga sering juga menjawab. Ketika orang menjawab secara rasional, saya jawab lagi. Tapi ketika jawabannya sudah tidak pada keilmuan, tendensius, bahkan cenderung bagaimana mereka itu, karena tidak jelas siapa yang bicara, kadang-kadang anonim, ya kadang-kadang yang tidak sopan sudah kita tidak layani lagi. Jadi kita berharap perdebatan-perdebatan yang konstruktif, yang juga perdebatan-perdebatan yang mengarah pada ilmiah, itu akan lebih bagus. Sehingga nanti bisa ditemukan jalan yang digunakan. Jadi perbedaan ulama itu sejak dari dulu, termasuk kita berbeda Lebaran. Tapi seringkali perbedaan menjelang pemilu begini itu diseret-seret pada aspek politik dan golongan tertentu, itu yang kurang produktif ya. Maka saya berharap politik dikesampingkan perdebatan ini lebih pada perdebatan ilmiah. Saya berharap ya sebagai pribadi maupun sebagai Ketua MUI dan Rois Syuriah PBNU, sebentar lagi kami akan ikhbar di PBNU, saya datang di PBNU sebagai Rois Syuriah, kita akan menyampaikan tentang ya karena kita menggunakan imkanur ru'yah sebagaimana pemerintah kita gitu. Dan tentunya kita menghormati bagi yang berbeda, tapi kita ya berharap suatu saat kita bisa bersatu, umpamanya penentuan apa yang bisa dilakukan bersama-sama, sebagai halnya sekarang Mabim ya. Jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei itu sudah menjadi satu untuk menentukan awal bulan itu ketika bulan ya hilal itu al-mar'i di 3 derajat dan elongasinya di 6,4 derajat. Di suatu saat barangkali umat kita di Indonesia kan bukan hanya Muhammadiyah saja, juga yang lain ada yang menggunakan hisab wujud hilal hakiki, bahkan ada yang lebih dulu lagi. Jadi memang banyak varian. Kami berharap nanti bisa jadi satu metode sehingga kita bisa berlebaran bersama. Baik, Pak Holil, tahan dulu Pak Holil, jangan diputus sambungannya. Kita akan jeda dulu, nanti kita akan lanjut berbincang-bincang lagi soal penetapan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.